2, 3. Perkenalkan, nama aku Andi Wijaya, bisa dipanggil Ega. Halo, nama aku Ismi. Peran aku di sini jadi manajer presentasi dan asisten bidang program. Nama saya Mirna, saat ini sebagai relawan part-time. Nama saya Iwan, saat ini di RPA. Peran saya sebagai relawan tetap. Dan nama saya Rani Dika, panggilannya Dika. Saya di RPA sebagai manajer program. Kalau jadi relawan sudah cukup lama ya, dulu pernah di KRS di tahun 2017 itu sekitar 1 tahun, kemudian saya off dan akhirnya kembali lagi menjadi relawan part-time selama sekitar 7 bulan. Pas Agustus ini 2 tahun sih. Jadi relawan di RBA udah 8 bulan. 1 tahun menginjak 4 bulan. 1 tahun menginjak 1 tahun 4 bulan. Saya di RBA masuk pertama kali jadi relawan itu 2017 bulan Februari, jadi sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Tahu RPA dari seniorku untuk di salah satu organisasi kayak gitu, dikenalkan. Waktu ini sih acara seminar di Surabaya dan di situ saya mulai berkenalan dengan RBA sampai akhirnya saya benar-benar tahu RBA langsung saat diundang untuk mendongeng di salah satu kegiatan RBA. Tahu RBA pertama dari temanku namanya Raka, teman baik sih, teman main segala macam. Terus waktu itu ngajak aku jadi relawan pertama kali. Kesan pertama tentang RBA itu sebenarnya bingung sih, ini tempat apaan sih gitu. Tiap hari harus masuk dan full banget kegiatannya gitu. Sebenarnya ini komunitas apa kayak gitu. Bisa nggak ya kayak gitu di RPA dengan dilihat dari luar itu orang-orang riset kayak gitu. Yang pertama surprise ya, nggak menyangka ada komunitas yang pengelolaannya begitu rapi. Aku menemukan hal-hal yang sebelumnya aku belum temukan ya. Alasan utama saya datang ke RBA dulu ya karena KRS, kelompok riset saja itu yang ikut itu. Ke RBA hari pertama itu tanggal 3 Desember 2018. Aku pakai baju biru. Itu hari Senin dan sebenarnya menjalani aktivitas seperti yang dikerjakan oleh teman-teman relawan di sini. Nah, di situ aku ngerasa aku harus ngapain ya gitu. Aku harus ngikut, aku harus melihat aja atau gimana. Tapi di situ aku memutuskan untuk ya udah berbaur gitu. Akhirnya aku mengikuti kegiatan pada hari itu. Kegiatannya ada apa aja aku ikutin kayak gitu. Nah, hari pertama aku datang di RBA, kesannya adalah sistematis banget gitu. Walaupun kegiatannya banyak, tapi relawannya tetap terstruktur. Jadi walaupun tugasnya banyak atau mungkin pembagian jamnya itu banyak, tapi tetap semua kegiatannya itu bisa dilakukan sesuai porsi waktunya masing-masing. Kalau pertama kali banget ke RBA itu pada tahun 2016, saya dan teman-teman di himpunan di kampus membantu proses labeling buku di ruang baca 2016 itu. Salah satu, saya suka riset, saya suka belajar riset gitu, sehingga saya gabung di kelompok riset saja itu. Kemudian saya nyaman belajar dengan teman-teman di RBA dan nyaman belajar di lingkungan RBA. Itu sih proses pembelajarannya konstruktif dan itu saya suka, makanya sampai 2 tahun 5 bulan ini bisa bertahan di sini gitu. Ya bisa bermanfaat untuk nggak hanya untuk diri sendiri gitu, tapi juga orang di sekitar kita gitu. Itu sih yang paling penting, belajar bermanfaat. Yang pertama pasti karena skripsi ya. Jadi kalau di skripsi di sini skripsinya kita jadi relawan tetap. Yang kita belajarnya nanti nggak cuma skripsi, tapi kita juga belajar pemberdayaan masyarakat. Itu yang paling saya butuhkan karena kan organisasi atau komunitas seperti RBA ini benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara
kalau dulu mungkin lebih sering di kampus, jadi pembelajaran yang didapatkan itu sangat berbeda, dan itulah alasannya kenapa saya menjadi relawan di sini supaya bisa lebih kenal dengan masyarakat. 2 bulan awal ya. Penyesuaiannya lumayan susah. Apa ya? Sebenarnya lebih pada masih tahap adaptasi ya. Di bulan kedua saya presentasi outline sama presentasi outline, kemudian dilanjutkan sama presentasi proposal skripsi saya, dan itu saya masih ingat sekali gitu ketika presentasi dan dibahas proposal skripsi saya itu dibongkar habis. Awalnya aktivitasnya kurang banget nih setiap harinya, dan 2 minggu di awal benar-benar padat, dalam arti padat dari pagi sampai sore itu terstruktur jadwalnya. Saya yang dulu tuh orangnya sangat suka membatalkan janji secara mendadak ataupun mungkin terlambat datang, dan di sini benar-benar berusaha untuk disiplin, karena 1 menit terlambat tetap aja terlambat. Itu yang saya salut. Mungkin 2 bulan awal banyak pembelajarannya untuk adaptasi, dan juga di saat adaptasi itu banyak menemukan sesuatu yang baru. Maksudnya sesuatu baru ini sebelumnya kayak ini, tapi baru sadar ketika di RBA. Ibarat membangun tembok nih, saya sudah bangun tembok nih gitu. Udah tinggi nih, diruntuhin. Awalnya waduh, kurang dari awal mikir seperti itu kan. Cuman setelah dilihat saya seneng posisinya. Saya senang bisa belajar seperti itu, karena dulu niat awalnya itu adalah kenapa saya ikut kelompok riset itu adalah saya mau punya teman diskusi, dan saya menemukan itu di sini. Dan ketika kritik habis-habisan gitu, dikasih saran untuk memperbaiki, saya perbaiki, dan memang itu seru belajar seperti itu. Banyak hal yang dipelajari, misal mulai dari bagaimana mengelola aktivitasnya, bagaimana belajar tentang penelitiannya, sampai akhirnya bisa memaknai pembelajaran sih. Itu yang lebih penting kayak gitu. Maksudnya setiap harinya belajar sesuatu yang baru, dan insya Allah itu relevan untuk aku di kemudian hari. Nah, ini mungkin pertanyaan yang aku tunggu dari setiap orang atau temanku gitu, karena memang jarang yang nanyakan ini. Maksudnya aku kan di sini termasuk sudah lama kayak gitu ya, sudah setahun dengan hal ini. Tujuanku kan kerjaan skripsi gitu ya. Kenapa kamu masih bertahan sedangkan skripsimu nggak selesai kan kayak gitu? Setahun untuk mengerjakan skripsi kan termasuk lama gitu. Ya karena memang aku dapat manfaat di sini kayak gitu. Manfaatnya ya mungkin meningkatkan kapasitas, belajar kayak memahami sih, kayak aku dulu nggak terlalu mikir kenapa sih ini terjadi, kayak lebih saat ini manfaatnya yang kayak mikir dulu kalau apa-apa, maknai dulu apa. Itu sih yang mungkin kalau ditanya kenapa masih bertahan, karena apa ya, setiap hari kesini dapat manfaat gitu. Nggak hanya sekedar kerjakan skripsi selesai gitu sih. Jadi belajar terus. Yang pertama, belajar itu bisa di mana saja, dari hal sekecil apapun, hal yang mungkin kita anggap biasa aja ternyata bisa jadi sebuah pembelajaran yang dampaknya luar biasa. Jadi jangan terjebak pada konteks belajar itu harus sekolah formal atau hanya di kelas. Tapi belajar itu bisa di mana saja, melalui siapa saja, dan di bidang apa saja. Ya, jadi kalau ingin tahu tentang RBA, ingin mendapatkan atau ingin merasakan manfaat seperti yang aku rasakan atau mungkin yang didapat teman yang lain, datanglah RBA langsung, jalani, maknai pembelajaran di sini. Karena ketika kami hanya mendengar dari katanya atau dijelaskan dari teman yang lain, itu akan susah